Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai metode interpolasi spasial. Interpolasi spasial merupakan estimasi nilai atribut yang tidak diketahui atau tidak terukur pada titik-titik tertentu dari pengukuran yang dilakukan di lokasi sekitarnya sebagai nilai titik sampel yang diketahui. Berikut ada macam-macam metode interpolasi spasial. Ada polygon Thiessen, IDW, dan Kriging. Yang pertama, polygon Thiessen merupakan metode yang didasarkan pada distribusi sebaran hujan pada suatu wilayah yang mengacu pada pengukuran di stasiun hujan wilayah tersebut. Pengaruh suatu areal dipresentasikan oleh konteks poligon, yang mana poligon tersebut didapatkan dengan membagi areal menjadi segmen-segmen yang saling berhubungan dari masing-masing stasiun hujan yang merupakan titik pengukuran dengan stasiun pengukuran terdekat lainnya. Selanjutnya ada metode IDW. Metode IDW atau Inverse Distance Weight adalah metode interpolasi konvensional yang memperhitungkan jarak sebagai bobot. Jarak yang dimaksud adalah jarak dari titik data terhadap blok yang akan diestimasi. Semakin dekat jarak antara titik sampel dan blok yang akan diestimasi, maka semakin besar bobotnya, dan begitu sebaliknya. Yang ketiga ada Kriging. Metode ini merupakan metode geostatik yang digunakan untuk mengestimasi nilai dari sebuah titik atau blok sebagai kombinasi linear dari nilai contoh yang terdapat di sekitar titik yang akan diestimasi. Bobot Kriging diperoleh dari hasil variansi estimasi minimum dengan memperluas penggunaan variogram. Estimator metode ini dapat diartikan sebagai variabel tidak bias dan penjumlahan dari keseluruhan bobot adalah satu dan bobot inilah yang akan dipakai untuk mengestimasi nilai ketebalan ketinggian, kadar, atau variabel lain. Macam metode kriging ada 4, yaitu simple kriging, universal kriging, ordinary kriging, dan co-kriging. Untuk data yang dibutuhkan dalam mencoba metode-metode tadi di ARCIS itu ada batas kecamatan dan juga data curah hujan dari stasiun cuaca atau stasiun klimatologi di suatu. Nah, di sini kita langsung coba mengaplikasikan metode tadi di ACIS. Kita masukkan data curah hujan. Ini saya mengambil wilayah Kebumen. Lalu menambahkan administrasi kecamatan atau batas kecamatannya. Nah, setelah itu kita display EXE data dari curah hujan stasiunnya, lalu Z-field-nya kita ubah ke curah hujan, lalu di OK. Nah, karena kalau sudah muncul seperti ini, maka data tadi kita ekspor dalam bentuk SHP. Oke, yes. Nah, kalau sudah muncul data yang tadi itu di remove. Nah, habis itu disesuaikan aja bentuknya sesuai dengan keinginan. Oke. Dan dikasih label feature biar tahu itu stasiun apa namanya. Nah, kalau sudah, kita lanjut sebentar.
Nah, kalau udah, kita lanjut mencari poligon Thyssen. Nah, kalau di sini udah muncul toolsnya, input feature-nya, kita pilih aja yang stasiun Kebumen. Nah, habis itu environment-nya kita sesuaikan. Processing extend itu di extend-nya kita ubah CPS layer administrasi kecamatan. Terus untuk raster analisisnya juga masnya kita pilih administrasi kecamatan. Setelah itu dipilih tempat penyimpanan yang diinginkan. Dikasih nama Thyssen. Lalu klik save, lalu OK. Nah, di sini udah terlihat ini adalah poligon Thyssen-nya. Tapi karena kan ini bentuknya itu masih mengotak dan tidak menyesuaikan dengan administrasi kecamatannya. Jadi kita klip, kita klip poligon Thyssen-nya, pilih klip di geoprocessing. Nah, di sini kalau udah muncul tools-nya itu di input features, kita pilih yang Thyssen. Untuk klik features-nya, kita pilih administrasi kecamatan karena kita menginginkan poligon Thyssen-nya ini menyesuaikan dengan bentuk administrasi kecamatannya. Lalu environment-nya itu sama, processing extend-nya diubah ke administrasi kecamatan. Habis itu raster analisisnya maksudnya juga di OK. Habis itu, nah ini di tempat yang kita inginkan. Habis itu namanya di rename aja sesuai keinginan. Di sini saya pakai Thyssen Clip. Nah, kalau udah diklik OK, tinggal ditunggu. Nah, ini udah jadi. Jadi ini adalah poligon Thyssen dari curah hujan di wilayah Kebumen. Jadi kalau tadi itu kan dipotong, dibagi-bagi pakai garis yang memisahkan gitu. Jadi ini dia garisnya memisahkan dari satu stasiun ke stasiun lain. Selanjutnya kita nyoba metode IDW. Kita cari, terus pilih IDW Spatial Analysis. Nah, kalau sudah muncul, ini input feature-nya pilih aja yang stasiun Kebumen. Nah, Z value-nya ini kita ubah ke curah hujan. Kita set environment-nya sama kayak tadi. Processing extend-nya ganti ke administrasi kecamatan sama raster analisisnya mask-nya diubah ke administrasi kecamatan juga. Di situ tinggal dipilih tempat penyimpanan yang diinginkan. Ditulis aja idw.tif. Karena bentuknya raster jadi di .tif. Klik save. Habis itu oke. Ditunggu. Nah, ini sudah terlihat warnanya sesuai dengan intensitas curah hujannya. Nah, untuk melihat sebarannya, kita buat kontur. Search kontur, habis itu pilih kontur yang spasial analis. Pas sudah muncul, input rasternya pakai yang indikatif. Nah, kontur intervalnya pakai 20 karena di sini
eh, curah hujannya itu lumayan banyak. Lalu set environment-nya sama seperti yang awal. Masnya juga pakai administrasi kecamatan. Nah, habis itu dipilih tempat penyimpanan. Ini kita kasih nama kontur IDW. Habis itu diklik save, di oke. Ditunggu. Lalu ya, ini udah muncul garis konturnya. Nah, ini tuh menggambarkan pola sebarannya. Nah, ini udah selesai untuk metode IDW-nya. Jadi, eh, persebaran curah hujan, pola curah hujan di wilayah Kebumen kalau menggunakan metode IDW itu gambarannya seperti ini. Selanjutnya, kita coba metode yang terakhir, itu ada metode kriging. Di search kriging, dipilih yang kriging spatial analysis. Oke. Kalau sudah muncul ini, input point feature-nya, stasiun Kebumen, Z value-nya curah hujan, habis itu environment-nya disamakan seperti yang di awal. Ini masnya administrasi kecamatan, oke. Lalu pilih penyimpanan dan jangan lupa namanya di .tif. Nah, habis itu diklik oke. Ditunggu. Nah, ini udah muncul. Bentar, yang IDW kita nonaktifkan dulu. Nah, ini untuk pola persebaran curah hujannya yang increasing. Untuk melihat ini perbedaannya, ini yang increasing, sedangkan ini yang IDW. Jadi ada perbedaannya itu di wilayah Prembun, di stasiun Prembun, Alian sama Petanahan. Nah, ini berbeda di bagian sini. Kalau bagian yang Buayan dan Karanggayam itu tidak terlalu menunjukkan perbedaan. Nah, habis itu kita lanjut bikin konturnya lagi untuk yang bridging untuk mengetahui sebarannya. Nah, input rasternya karena kita mau cari yang bridging, nah ini pilihnya yang bridging.div. Untuk kontur intervalnya juga 20 kita samakan. Environment, jangan lupa diubah sesuai dengan yang di awal. Klik OK. Habis itu atur penyimpanan. Kita namakan kontur bridging. Lalu save. Klik OK. Kita tunggu. Yap, sudah selesai warnanya. Ntar
Kok nggak muncul ya? Cing. Nah, ini udah muncul. Tip. Untuk konturnya, nah ini yang kontur grazing. Kalau yang ini IDW. Kita ambil warna yang lebih cerah, merah. Nah, jadi yang merah ini kontur IDW dan yang warna nice ini yang grazing. Jadi perbedaannya itu ada di wilayah Prembun sama di Alian. Dan ini ini kan udah selesai cara metode jadi untuk mengetahui pola sebaran curah hujan di wilayah Kebumen. Kan tadi yang IDW udah, terus poligon Tisunnya udah, dan Gridnya juga udah. Jadi udah selesai. Karena udah selesai, mungkin sekian yang dapat saya jelaskan pada video kali ini. Eh, Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.